Nah, para sobat semua, perilaku yang akan saya ceritakan pada video ini adalah yang saya dapat dari narasumber, yang mana masih perilaku penyimpangan seks, tentang perilaku kelainan yang dia rasakan adalah dia memiliki kelainan suka memamerkan alat vital. Ya, kalau istilah aslinya, kelainan ini disebut dengan eksibisionis. Bagaimana awalnya dia bisa berperilaku seperti ini? Narasumber merupakan seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di daerah. Pada saat dia mendapatkan tugas KKN pada saat itu, kuliah kerja nyata, dia ditempatkan di sebuah desa. Nah, pada saat KKN itu kebetulan dia sangat dekat dengan kepala desa daerah tersebut, dan kebetulan selama masa KKN dia tinggal di rumah kepala desa. Dan selama masa KKN itulah perilaku aneh yang dia dapatkan, dan akhirnya menjadi suatu ketergantungan dan kecanduan, dan kemudian menjadi suatu hal yang sempat membuat dia malu, karena di akhir petualangannya melakukan kelakuan dan tindakan aneh tersebut mendapatkan ganjaran, dan bahkan sempat berurusan dengan pihak yang berwajib. Pada saat dia tinggal di rumah kepala desa tersebut, memang yang perlu Anda ketahui, ada beberapa hal yang riskan ketika orang yang kurang pergaulan, ya, seseorang anak yang ya bisa jadi dia tertutup, dia memang kurang gaul, kemudian dia juga kebetulan lebih senang melakukan suatu kegiatan itu sendiri, sehingga ya di masa-masa remajanya dia belum banyak mengenal dunia lain, aktivitas-aktivitas lain. Dia juga belum pernah pacaran katanya. Sampai ketika dia KKN itu seorang yang polos, dan pada saat itu dia ditempatkan di desa. Awal dari kelainan ini muncul ketika pada saat dia KKN di suatu desa itu, memang fasilitas tempat mandi itu bisa dibilang kalau di daerah itu ada tempat mandi umum, ya. Kalau kondisinya pada saat tempat pemandian umum itu memang tertutup, tapi masih bisa dilihat dari ketinggian. Nah, pada saat dia mandi suatu pagi, ya, kemudian ya pada saat itu memang sepi. Nah, dia mandi, kebetulan pada saat itu di tempat pemandian itu memang bersebelahan dengan pemandian wanita. Jadi wanita dan pria itu ada tempat mandian yang beda, tapi dibatasi cuman dengan tutup bambu, ya, karena memang mandi nggak vulgar juga. Mereka masih pakai sarung, ya, untuk nutupin bagian-bagian vitalnya. Nah, pada saat itu dia merasa sepi, ya, kebetulan dia juga tidak membawa sarung, ya, akhirnya dia nekat mandi dengan lepas pakaian semua.
Nah, pada saat dia mandi, tanpa dia sadari, di sebelah kebetulan ada ibu-ibu yang lagi nyuci pakaian. Nah, ibu-ibu lagi cuci pakaian itu dia punya putri. Ya, kebetulan putrinya ini ya namanya anak kecil ya, iseng. Itu dia main ke, sambil jalan-jalan ibunya mandi di luar kontrolnya dia main ke tempat mandinya laki-laki. Nah, pada saat tempat mandi laki-laki itu ya si anak putri tadi ya kurang lebih usianya sekitar ya kalau nggak salah itu, kalau ukuran sekarang ini sudah TK ya, 6 tahunan. Nah, masuk ke ruangan tempat mandinya si narasumber tadi. Tanpa disadari pas dia lagi mau balik badan, nah dia lihat ada anak tadi di depan. Nah, pada saat itu dia merasakan sesuatu yang aneh. Kayak orang tertantang adrenalinnya itu ya, kemudian deg-degan, jantungnya berpacu cepat ya, dan dia merasa suatu gejolak yang aneh dalam dirinya dia, dan dia merasakan nafsunya ya mulai naik. Dia ditandai dengan dia memiliki alat vital, alat kelaminnya dia mengeras ya. Dia mulai terangsang, dia rasakan suatu gejolak yang aneh dan nikmat menurut dia. Pada saat itu sesuatu sensasi yang belum pernah dia rasakan. Pada saat anak kecil tadi melihat ke arah kemaluannya dia, nah itu sesuatu yang baru dirasakan sama dia, sehingga pada saat itu dia tambah tertantang. Bukannya dia malah menutupin, tapi dia malah membiarkan untuk dilihat. Ya, karena tadi si anak tadi nggak merasakan sesuatu hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan bagi dia tetap diam aja di situ. Tapi bagi si mahasiswa tadi, gejolaknya semakin liar. Dia merasa senang, bahkan dia sengaja melihatkan, mempertontonkan, dan dia merasa puas pada saat itu. Ya, tips buat Anda. Sekali lagi saya ingatkan, ketika ada suatu rasa gejolak yang keluar dalam diri Anda pada saat Anda melakukan atau merasakan bahwa itu adalah hal yang menyimpang, kalau Anda ingin menghindarinya, saat itulah harus Anda stop, harus Anda hindari pada saat itu. Harus Anda tegasin pada diri Anda bahwa Anda tidak akan terhanyut, terbawa oleh sesuatu hal yang aneh. Ya, karena dia juga tidak nyadari, karena dia juga merasakan kenikmatan dan sesuatu yang baru, suatu sensasi yang baru, akhirnya dia membiarkan itu, dan bahkan dia melakukan show ya, mempertunjukkan, karena dia merasa aman, tidak ada yang lihat. Nah, si anak tadi melotot, tidak memahami apa yang dilakukan oleh mahasiswa tadi. Nah, sebaliknya si mahasiswa merasa menikmati. Nah, setelah itu anak itu pergi, kemudian dia merasakan sesuatu yang aneh. Itu yang selalu terbayang pada saat dia di hari-hari berikutnya. Nah, karena dia merasa suatu kenikmatan yang luar biasa pada saat itu, dan dia merasa puncaknya yang belum pernah dia rasakan, tentunya ada keinginan untuk mengulangi kembali. Nah, setelah dia selesai KKN tadi, dia kembali ke aktivitas normal. Rasa sensasi yang pernah dia rasakan pada saat itu dengan kejadian itu kembali menghantui dia, mendorong dia untuk mendapatkan kenikmatan yang sama. Akhirnya dia berusaha untuk mencari kenikmatan yang sama, tidak ketemu. Dia melakukan onani, masturbasi, dia nggak mendapatkan puncaknya. Dia coba untuk berimajinasi, berfantasi dengan membayangkan hal-hal yang lain, dan kemudian dia melakukan masturbasi pun dia juga tidak mendapatkan suatu sensasi yang pernah dia rasakan.
Yang dia ingin lakukan itu adalah sesuatu yang betul-betul dia rasakan kenikmatan yang luar biasa tadi, karena ada dorongan rasa takut, berdebar-debar, dan sesuatu yang dia pertama kali dia rasakan kenikmatan itulah yang ingin diulangi lagi. Karena dia sendiri juga nggak punya proteksi yang kuat tadi segi keimanan dan sebagainya, mulailah dia nekat. Nah, kelebihannya orang abnormal ini adalah mereka punya energi lebih dan keberanian lebih. Dia mulai mencari sensasi baru.